Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ketemu nih. Selamat come to Somajo TV. Yes. Hari ini kita akan review film Captain America. Ush, great filmnya. Tepat. Pemerannya adalah Anthony Mackie, berperan sebagai Steve Wilson, dan itu sebagai Captain America, orang kulit hitam, guys. Langsung saja kita lihat Captain America lawan Red Hulk. Amazing. Wow. Let's go check it out. Let's go, boys. Let's go this. Here we go. Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu berjudul Captain America Brave New World 2025, menceritakan Sam Wilson atau Falcon yang menggantikan peran Steve Rogers menjadi Captain America, di mana ia harus menghadapi ancaman musuh yang sangat kuat yang tak lain adalah Red Hulk atau Hulk merah yang Hulk lebih merah. kuat dibandingkan Hulk Hulk merah. biasanya. Ya wes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkan seorang jenderal bernama Thaddeus Ross yang saat ini beliau berhasil menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Meski begitu, banyak yang tidak suka kepada dirinya melihat masa lalunya yang mempunyai banyak musuh, dan ia mendapat julukan pemburu Hulk karena sebelumnya ia memburu Bruce Banner serta kedatangan Abomination membuat reputasinya menurun. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Sam Wilson yang sekarang menjadi Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers mendapatkan tugas untuk menghentikan tentara bayaran yang mencoba menjual sebuah logam bernama adamantium. Mengetahui terdapat seorang sandera, Sam memilih untuk menyelamatkan para sandera terlebih dahulu karena keselamatan warga sipil adalah yang utama. Habis. Cek. Kuat ini. Di sisi lain, Torres berhasil mendapatkan paketnya kembali dengan kostum yang sama dengan Sam. Adamantium saat ini hanya bisa ditemukan di bangkai Celestial yang merupakan makhluk kosmik yang jatuh di perairan Jepang. Ross yakin jika dengan adanya adamantium, bumi pasti akan lebih maju dari segi pertahanan, kesehatan, dan teknologi. Tapi tiba-tiba, entah mengapa, Bradley beserta tamu lainnya berusaha untuk menghabisi presiden. Kita nih. Serang terus presiden nih. Bradley kemudian mencoba kabur dari Gedung Putih setelah berusaha menghabisi presiden. Tapi tiba-tiba Bradley berhenti. Pada akhirnya Bradley ditangkap karena percobaan pembunuhan. Sam kemudian mendatangi Ross di tengah rapat. Ia bersama Ross serta seorang agen keamanan bernama Ruth juga ada di sana. Tanpa Sam sadari, agen Ruth ternyata sudah mengawasi semua pergerakannya. Sam kemudian meminta bantuan Torres untuk mencari tahu tentang agen Ruth serta menginvestigasi kejadian sebelum penembakan. Torres menemukan hal yang janggal karena HP milik Bradley serta para penembak yang lain kedap-kedip yang menandakan jika mereka dikendalikan oleh seseorang. Begitu juga dengan Ruth yang juga menyadari hal tersebut. Sam awalnya sempat kewalahan, tapi pada akhirnya Sam berhasil mengalahkan Sidewinder dengan mudah.
Nah, Dan berkat Mas, bantuan tenang. Torres, mereka berhasil menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka menuju lokasi bernama Camp Echo One. Sam juga mengajak Torres untuk membantunya. Selain itu, Torres juga mendapat informasi tentang agen Ruth yang merupakan seorang widow, sama seperti Natasha yang juga Black widow. Widow seperti filmnya. Di waktu yang sama, Presiden Ross Iya, iya. nekat pergi ke Filmnya Jepang ini untuk meluruskan bersama. kesalahpahaman Drama Marvel 1 yang dan 1 sebelumnya yang lain. terjadi di Gedung Putih. Meskipun asistennya memperingatkan jika hal itu berbahaya, Presiden Ross tetap saja nekat untuk ke Jepang. Sam dan Torres sampai. Dengan Jepang ke mengelabui para penjaga, mereka berdua segera masuk ke dalam. Namun anehnya, tempat yang merupakan penjara itu sepi sekali dan terdapat sebuah ruangan tempat eksperimen. Karena tempat itu memiliki informasi tentang Presiden Ross dan ia juga menemukan obat pil yang biasa diminum oleh Presiden. Tak lama kemudian, Samuel datang menemui mereka berdua. Samuel mengatakan Nah, jika ini ia musuh sangat jalan dendam selimut. kepada Presiden Ross karena ia ingkar janji Samuel. untuk membebaskan dirinya dari penjara. Seperti wajah. Beruntung, agen Ruth juga ada di sana dan membantu mereka berdua. Di sisi lain, Ross yang sudah sampai di Jepang mencoba meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Perdana Menteri Jepang bernama Ozaki sudah mengetahui jika orang yang sudah mencuri adamantium adalah orang suruhan pemerintah Amerika Serikat. Ross yang sudah sangat marah tak mau pulang dengan tangan kosong dan ia berniat untuk pergi menuju Pulau Celestial mengambil adamantium, yang dimana hal itu sama saja dengan mengajak Jepang untuk berperang. Dan lainnya sampai dan terlihat Celestial yang ukurannya sangat besar. Sam kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Presiden Ross hingga akhirnya Presiden mengajaknya bicara empat mata. Ross kemudian menjelaskan semuanya jika Samuel sengaja ia penjara karena ia kena paparan darah Bruce Banner, serta obat pil yang ia minum adalah obat dari Samuel agar ia bisa terus hidup. All taken there, sir. This is ridiculous. Kan? Of course I have. Mind control. Gus AM. Created a technology. Tapi sayangnya dua pilot Amerika sudah berhasil dikendalikan Samuel dan mereka menembaki kapal tentara Jepang. Pada akhirnya Ayai. Tuh. Seperti perang Pearl Harbor Amerika sama Jepang. Ross mencoba membujuk Ozaki untuk menghentikan serangan karena kedua pilot Amerika dikendalikan oleh orang tak dikenal. Tapi tentu saja Ozaki tak percaya perkataan Ross begitu saja. Dua orang lawan F-18. Meski begitu, Sam masih harus menghentikan pertempuran ini. Hingga akhirnya, Sam berhasil membelokkan pesawat tempur Amerika agar tak mengenai kapal milik Jepang. Dan pada akhirnya, kesalahpahaman ini bisa berakhir. Torres sangat kritis dan harus melakukan operasi. Lalu, Bucky juga datang menemui Sam untuk memberinya semangat. Tuh si Bucky. Sam sempat ragu apakah ia akan bisa menjadi Kapten Amerika seperti Steve Rogers. Terlebih lagi ia hanya manusia biasa, bukanlah manusia super yang disuntik dengan serum. Meski begitu, Bucky tak setuju dengan pernyataan Sam dan ia yakin jika Steve Rogers memilih dirinya karena kepribadiannya. Di sisi lain, Joko mendapat kabar jika pil yang diminum oleh Ross terdapat radiasi gamma. Dan saat Joko hendak melaporkannya kepada Sam, Joko malah bertemu dengan Samuel yang langsung menghabisinya dengan frekuensi suara yang menghentikan jantungnya. Sian Joko. Sesi wawancara pun dimulai. Di waktu yang sama, Samuel menemui Sam secara langsung. Ia berniat menjalankan rencananya.
Hingga akhirnya Sam sadar jika selama ini Samuel tak ingin menghabisi Ross, melainkan ingin merusak reputasi Ross dengan memberikannya gitu. obat dengan dosis radiasi gamma. Rencana Samuel sudah berjalan. Ia meretas sistem suara Gedung Putih dan menyalakan rekaman percakapan mereka berdua yang menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Ross. Sangat nih, sangat. Cok, stop it. Karena berbahaya melakukan pertarungan di sana, Sam pun memancing Ross ke tempat yang sepi dari kerumunan untuk meminimalisir korban jiwa. Itu tusuk pakai aja Sam. Singkat Tusuk cerita, Sam akhirnya tersadar dan bala bantuan juga datang. Tapi Red Hook masih belum kalah. Sam kemudian memiliki rencana terakhir dengan membujuk Ross agar bisa menurunkan amarahnya. Dan pada akhirnya cara itu berhasil dan Ross kembali ke wujud aslinya. Oke, that's it. Itu ya cerita singkat dari film Captain America Brave New World. Oke guys, thank you. Itu aja dari So My John TV. Subscribe, jangan lupa ya. Goodbye. Selamat menjalankan ibadah puasa.